kebutuhan yang sangat tinggi. Saat ini kami akan membangun calon kebun induk. Halo, apa kabar pemirsa Gamal TV dimanapun berada? Kembali lagi bersama saya Ulfa yang kali ini akan membahas mengenai seputar perkebunan terutama pada komoditi kelapa. Saat ini saya sudah bersama narasumber kami yaitu Bapak Gede Sukra sebagai salah satu penangkar benih tanaman perkebunan Indonesia. Baik, kami sapa dulu. Halo, apa kabar Pak Gede? Baik Mbak. Oke, alhamdulillah baik ya Pak. Terima kasih sudah hadir Pak, sudah menyempatkan waktunya. Oke, baik Pak, sebelum kita lebih jauh nih Pak membahas mengenai komoditi kelapa dan pengalaman Bapak di sektor perkebunan ini, mungkin bisa kita perkenalan dulu nih dari Bapak mengenai profil Bapak gitu atau latar belakang sebelumnya. Silakan Pak Gede. Terima kasih Mbak Ulfa. Kami dari UD Hidup Tunas Mekar mengucapkan terima kasih banyak. Kami telah diberikan kesempatan untuk mengikuti wawancara dengan Gamal Institute. Mudah-mudahan dengan wawancara ini mungkin kami dari penangkar salah satu di Bali akan bisa jauh lebih berkembang untuk secara nasional. Oleh karena itu sebelumnya kami perkenalkan bahwa kami UD Hidup Tunas Mekar sebelum melakukan penangkaran perkebunan, bahwa kami UD Hidup Tunas Mekar awalnya adalah untuk melanjutkan usaha dari orang tua, yaitu mulai dari awal yaitu pendidikan hortikultura tanaman buah. Nah, dari situ, dari pengalaman orang tua, kami ingin untuk mengembangkan dari usaha orang tua tersebut, bahwa karena kami melihat sebagai anak muda, selaku anak muda di Bali, bahwa perusahaan pembibitan untuk tanaman itu merupakan suatu potensi lah bagi kami untuk membuka suatu lapangan kerja bagi masyarakat kami di Bali, dan khususnya di sekitaran desa kami di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Nah, melihat potensi tanaman hortikultura, sehingga kami berhubungan dengan adanya program-program dari pemerintah. Dengan berawal dari situ, sehingga kami dibina oleh salah satu instansi yang bernama BPSB, sehingga kami berkembang ke kehutanan. Berawal dari situlah kami melangkah dan melihat bahwa ada beberapa komoditi perkembangannya, terutama di salah satu komoditi perkebunan yaitu di kelapa, terutama di kelapa genjah, Mbak. Kelapa genjah, ya. Dengan adanya adanya SK penetapan sebagai sumber pohon atau kebun benih di Bali, itu sudah sangat tinggi kebutuhannya di Bali, karena mengingat salah satu buah dari kelapa genjah itu digunakan sarana persembahyangan di Bali, Mbak. Iya. Itulah awal mulanya kenapa kita menekuni pembibitan kelapa. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Gede. Oke, jadi menarik sekali ya tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Gede. Jadi memang awal mulanya ini meneruskan dari bisnis orang tua ya Pak ya. Jadi secara tidak langsung bisa belajar, berarti secara menurun atau begitu Pak ya? Dari orang tua ya. Itulah Mbak. Tapi untuk tepatnya Bapak ini Pak bisa pas terjun langsungnya di sektor perkebunan ini pada tahun berapa itu Pak? Kalau nggak salah kami terjun dari saat mendirikan perusahaan, Mbak, yang atas nama saya, yaitu UD Hidup Tunas Mekar, walaupun UD ya perseorangan dari tahun 2007 nggak salah, Mbak. Oke. Dari tahun 2007 ya sudah di pembibitan ini. Sebelum-sebelumnya itu saya sendiri sudah mengenal bibit, karena udah dari kecil itu. Iya, betul.
ya Pak ya. Jadi ya, kurang benar. Kami dididik secara secara langsung di lapangan gitu sama orang tua. Iya betul. Oke. Nah Pak, tadi Bapak bilang itu yang menarik di Bali itu ya Pak, terutama pada kelapanya ya Pak ya, potensinya lebih banyak. Tapi Bapak sendiri ada jenis kelapa apa saja Pak? Pada umumnya kami kelapa dua jenis itu Bu, yaitu kelapa genya sama kelapa dalam yang disebut dengan Porma Bali. Porma Bali. Kelapa dalam. Sehingga ke depan dengan adanya genya dengan kelapa kelapa dalam Bali, sehingga kita tahu persilangan itu disebut dengan hibrid katanya Bu. Iya benar, hibrid ya. Oke, jadi ada dua jenis kelapa tadi ya Pak ya. Nah dari kedua jenis tadi Pak, kelapa dalam dan juga kelapa gejah, itu keunggulan dari masing-masing tiap jenisnya itu kira-kira apa saja Pak? Kalau kelapa genya dengan perbedaan dengan kelapa dalam mungkin sangat signifikan Mbak. Karena kalau kelapa genya ya tentu keunggulannya kita bisa panen atau berbuah dari sisi umur lebih cepat. Oke. Memang sih dari sisi buah dia kecil, tapi dengan komoditi genya yang pendek sehingga pemanen itu lebih banyak bisa. Salah satunya seperti itu. Dan kalau dari sisi penghasilan mungkin juga lebih banyak, bukan? Lebih banyak dengan waktu juga, dan manfaatan turunannya juga lebih banyak fungsinya. Salah satu kebutuhan untuk buat upacara di Bali lebih banyak juga, sehingga disebut kelapa daksine kalau di Bali. Kelapa apa Pak di Bali? Kelapa daksine. Daksine, itu juga Pak. Karena yang dibuat. Oke. Nah Pak, untuk potensi ketersediaannya bibit kelapa dalam maupun kelapa ganja sendiri di Bapak ada berapa kira-kira Pak potensi yang bisa disediakan ya Pak? Kalau melihat dari potensi bahwa yang sudah ter-SK-kan unggulan Bali itu kalau ganja ada sebanyak 1.700 pohon Mbak yang sudah dilepas atau yang sudah di-SK-kan. Berarti itu diperkirakan kalau dengan 1.700 kali 25. Nah, 25 terus panennya per 2 bulan, Mbak. Per 2 bulan sudah panen ya Pak? Cepat ya Pak ya? Ya memang termasuk terhitung cepat kalau untuk kelapa ya Pak ya? Iya. Beda dengan kelapa sawit ya Pak ya? Meskipun lebih banyak orang-orang yang tertarik memang Pak di sektor sawit, tapi kelapa ini juga tidak kalah gitu. Oke. Karena dengan pertandaan itu kalau khususnya kelapa ganja kuning Bali dia bisa dari 25 sampai 35 buah Mbak. Kalau itu pun diperlakukan untuk buat benih. Iya. Itu tadi untuk kelapa genjahnya ya Pak yang 1.700 batang itu yang sudah dilepaskan. Untuk kelapa dalamnya Pak? Kalau kelapa dalam potensinya sekitar 50.000. Kalau buat benih ya Mbak, buat benih sekitar 60.000 per 3 bulan tahun. Oke, 50.000. Yang saya pegang datanya Mbak, yang saya ajak. Yang diingat ya Pak ya. Lokasinya sendiri tersebar di mana saja Pak? Atau lokasi itu atau gimana? Untuk pembibitannya hasil pembibitannya disebar kemana gitu Mbak? Oh, untuk lokasinya dulu Pak, untuk lokasi pembibitannya dalam satu tempat atau tersebar di beberapa titik begitu Pak? Kalau pembibitan di Kecamatan Sawan yaitu tiga desa Mbak. Kami memiliki semuanya sekitar 6 hektar yaitu tempat kita khususnya untuk kelapa sekitar 3 hektar. Itu menjadi dua desa yaitu desa
Sinabun, dan Desa Suwuk. Nah, satu kecamatan, Mbak, Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. Jadi memang tersebar di beberapa tempat ya? Jadi 2 tempat, Mbak, pembibitannya. 2 tempat gitu. Oke, baik Pak. Nah, kalau tadi itu mengenai lokasinya. Nah, untuk pemasarannya sendiri, Pak. Untuk pemasarannya sendiri sudah biasanya terkirim ke mana saja, Pak? Provinsi mana atau masih di sekitaran Bali, Pak? Sebelum adanya program, kita di Bali juga sangat tinggi kebutuhannya. Selain dengan program pemerintah, juga masyarakat Bali memang tinggi kebutuhannya, Mbak. Jadi Bali sekitar. Nah, selama ada program ini, kemarin kita sedikit membantu keluar, yaitu di Sumba Tengah dan di Kerawang ya, Boyolali, Mbak. Kerawang juga ada, Pak ya? Nah, kemarin. Berarti paling jauh kemana tuh, Pak? Sumba Tengah sama Kupang kalau nggak salah. Kupang, iya. Kupang. Oke, tadi juga Bapak sudah jelaskan bahwa potensinya yang paling banyak biasanya itu dari kelapa ganja ya, Pak ya? Yeah. Oke, tadi total luas lahannya sekitar 6 hektar ya, Pak ya, kalau digabungkan ya, Pak ya? Iya. Iya. Nah, untuk perawatannya sendiri, Pak, Bapak ini ada bibit, kan pembibitan nih, Pak, atau juga budidayanya juga, Pak? Atau hanya bibitnya aja? Saat ini saya selaku penangkar mau mengembangkan untuk budidaya juga dengan adanya kebutuhan. Saya lihat kebutuhan yang sangat tinggi. Saat ini kami akan membangun calon kebun induk, Bu. Nah, ada beberapa ya kami yang memiliki lahan yang mampu ada kerja membangun jenis, ada beberapa jenis yang jenisnya salak dan kelapa nias juga kami kembangkan di Bali. Kalau jadi sumber-sumber yang lain, bahkan kami Pandan Wangi pun sudah mulai menanam, Mbak. Pandan Wangi pun sudah mulai menanam ya, Pak? Wah, kabarnya kan itu harganya juga cukup lumayan tinggi ya, Pak, untuk Pandan Wangi ini karena dia berbeda sendiri gitu. Iya, benar. Oke. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Gede Sukra, tadi selain adanya pembibitan, nanti juga direncanakan akan membangun kebun induk maksudnya ya, Pak ya? Oke. Untuk perawatannya sendiri, Pak, dari pembibitan kelapa ganja maupun kelapa dalam, lebih sulit mana ini, Pak, kira-kira? Lebih sulit di kelapa ganja sebenarnya, karena dari sisi daya kecambah atau daya tumbuhnya, kalau kelapa ganja itu 75 sampai 80%, karena dari sisi ukuran ya sangat beda lah. Dari sisi buah, dari sisi dalam buah itu ada air, karena air itu yang juga air minyak kelapa itu sangat membantu dalam untuk proses penumbuhan benihnya, Mbak. Kalau dari kelapa dalam dia persentase tumbuhnya 80 sampai 90%, tergantung kita memilih benih. Oke, jadi memang tergantung perawatannya, Pak ya. Jadi memang lebih sulit yang kelapa ganja tadi. Ya, dari cerita Bapak tadi ya sudah dijelaskan mengenai potensi kelapa. Memang di Bali progresnya sangat signifikan gitu ya, Pak, kalau untuk di Bali. Nah, Bapak kan sebagai salah satu penangkar benih tanaman perkebunan. Selain komoditi kelapa, biasanya kan ada Pak, mungkin penangkar tidak fokus pada satu komoditi, tapi Bapak ada rencana tidak untuk membuat atau membangun benih lain gitu, Pak, selain kelapa dalam? Atau jangan-jangan Bapak sudah punya selain kelapa? Kami kalau di perkebunan ada 2 jenis komoditi yang ditangkarkan. Selain kelapa juga ada benih komoditi. Oke, siap, Pak. Ya, oke, baik, terima kasih Sukra ya atas perbincangan kita kali ini. Nah, Pak, untuk harapan ke depannya mungkin Pak, sebelum kita tutup diskusi kali ini, closing statement untuk perkebunan ataupun perbenihan kelapa ganja maupun
Silakan Pak. Kalau dengan pemerintah, memang jujur kami selain dengan di Bali kebutuhannya sangat tinggi sih kelapa ganja ini, tetapi kami dengan harapan agar selalu ada program-program dari pemerintah. Karena dengan kondisi pandemi seperti ini, volume partai yang besar paling dengan harapannya dengan pemerintah. Kalau dengan masyarakat dengan pandemi ini kemungkinan ada, cuman volumenya sedikit atau bukan sedikit, hanya proses penjualannya kita selaku penangkar hanya seperti cicilan lah sedikit kan gitu. Kalau dengan pemerintah sekaligus ada program, kami bisa lebih banyak merencanakan dan memperdayakan masyarakat untuk diajak kerja. Karena selama ini sih banyak masyarakat di negara kita dengan pandemi ini ya minta pekerjaan lah kepada kami, Mbak. Harapannya biar selalu ada program dari pemerintah untuk memperdayakan masyarakat setempat khususnya, Mbak. Iya, jadi ya sangat membantu gitu ya Pak ya. Jadi di lingkungan sekitar Bapak juga terbantu gitu ya, bisa memberdayakan masyarakat itu tadi. Ya. Mengalami pandemi sekarang ini mungkin sudah tidak terlalu melewati masa sulit ya Pak ya, tidak seperti awal-awal gitu ya Pak. Ya, awal kena pandemi gitu, dampaknya bagaimana nih Pak di kelapa Bapak ini di Penangkaran? Awal-awal sih sebenarnya karena di tempat kami ini kan tempat di Bali itu terkenal dengan pariwisatanya. Oke. Tapi di sektor pertanian, perkebunan ini sih awalnya tidak ada perubahan, Mbak, karena para pekerja-pekerja atau para yang bergerak di pariwisata atau balik ke desanya justru bercocok tanam, sehingga pada saat itu awal dari pandemi COVID itu kami mengalami penjualan dan mulai menurun seperti itu, karena kan memang masyarakat sudah pada menanam atau mengisi kegiatan mungkin hanya pemeliharaan itu di awalnya. Nah saat ini ya masih sudah berjalan beberapa, tapi tidak sesulit di pertengahan masa pandemi COVID. Nah dengan adanya program pemerintah ya merasa sangat terbantu sekali. Jadi kita bisa memperdayakan masyarakat untuk diajak memproduksi benih itu. Ya, oke, baik, terima kasih Pak. Oke, jadi sangat menarik ya, apalagi tadi Bapak bilang ini meneruskan usaha dari orang tua yang dimana biasanya Pak generasi milenial tuh biasanya mereka tuh ingin, padahal tanpa mereka sadari gitu bahwa sektor perkebunan menjadi nih Pak untuk pemesanannya sendiri bibit dari penangkaran Bapak ya khususnya di Bali, itu ada link yang bisa dikunjungi ataupun kontak yang bisa dihubungi kira-kira Pak? Kalau link belum kami ini Mbak, kalau kontak mungkin bisa hubungi ke saya sendiri langsung Mbak. Oke, nanti mungkin kontaknya ada di bawah sini ya Pak ya. Nanti juga bisa melewati via tim Gamal begitu, nanti biar bisa kita koneksikan gitu. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Pak Gede Sukra atas perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak, juga sangat menginspiratif khususnya anak muda supaya bisa lebih mencintai perkebunan begitu. Karena Bapak kan yaitu tadi ya bisa dibilang meneruskan bisnis dari orang tua begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Gede. Oke, terima kasih banyak Pak Gede Sukra. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak, sehat. Oke. Baik, itu tadi hasil wawancara kami bersama Pak Gede Sukra, salah satu penangkar benih tanaman Indonesia yang berada di Pulau Bali. Semoga menginspirasi kita semua. Nantikan diskusi kami berikutnya bersama tokoh perkebunan inspiratif lainnya. Thanks for watching.